Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ramadan Prilapani, NIM 158. Di sini saya akan mengerjakan praktikum struktur data yang mana video kali ini untuk implementasi dari scheduling atau penjadwalan. Jadi di sini saya diminta untuk mengerjakan proses penjadwalan CPU. Jadi untuk outputnya itu akan jadi seperti ini. Oke, lanjut ke pengodingannya. Jadi di sini kemungkinan saya tidak menggunakan fungsi, tapi saya menggunakan while. Jadi full tidak menggunakan fungsi. Jadi di sini yang saya perlukan adalah saya ingin membuat pembuatan queue-nya. Kemudian seperti yang saya bilang, di sini saya menggunakan while. Jadi untuk menggunakan while itu berarti ada kondisi yang harusnya saya siapkan agar while-nya itu nanti ada kondisi untuk berhenti. Jadi di sini saya menggunakan check, di mana checknya itu jika kondisinya masih Y, maka dia akan melanjutkan while-nya. Jadi while check sama dengan Y, maka yang dilakukan pertama ini adalah saya akan membuat A untuk menyimpan data. Jadi di while ini akan saya buat untuk proses ini. Jadi untuk penjadwalan dari CPU dan nama proses dan waktu prosesnya. Jadi itu semua akan disimpan di A ini. Jadi setelah pembuatan A selesai, maka yang dilakukan selanjutnya adalah jumlah sama dengan input masukkan proses dalam CPU. Jadi ini yang akan kita masukkan nanti berapa banyak proses yang akan kita lakukan dalam CPU. Jadi setelah itu kita lakukan for i in ring jumlah. Jadi dia akan melakukan perulangan sebanyak jumlah yang sudah kita inputkan nantinya. Setelah itu buat nama, yang mana nama ini adalah string inputan yang akan diisi oleh nama dari prosesnya. Jadi nama proses ke. Nah, di sini saya akan menggunakan stri plus 1, yang mana di sini menunjukkan untuk proses yang pertama, nama proses yang pertama itu apa, nama proses yang kedua, ketiga, sampai sebanyak jumlah itu. Kemudian di sini ditambahkan juga titik 2. Setelah namanya selesai, nama proses selesai, selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk waktu prosesnya. Jadi saya beri nama variabel itu waktu, dan waktunya ini menggunakan integer karena waktu itu harus angka. Jadi input waktu proses. Nah, setelah nama dan waktu selesai, yang kita lakukan selanjutnya itu ada kita memasukkan nama dan waktu proses ke dalam A. Jadi a.append dari nama dan a.append dari waktu. Setelah itu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita enqueue. Yang kita enqueue-kan itu apa? Yang kita enqueue-kan itu adalah A. Tapi sebelum A, nama dari create queue-nya, kemudian baru A-nya yang kita masukkan. Nah,
Setelah A-nya dimasukkan ke dalam queue-nya, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah kita kosongkan lagi A-nya. Jadi untuk nama proses yang pertama itu akan langsung dimasukkan ke queue, kemudian untuk yang kedua juga akan langsung dimasukkan ke queue. Jadi itulah fungsinya untuk A itu dikosongkan setelah nama proses pertama itu selesai. Kemudian print kosong di sini fungsinya untuk memberi jarak antara atas dan bawahnya. Setelah itu waktu underscore proses ini itu untuk kita mengetahui waktu proses dari CPU-nya itu berapa. Jadi kita lakukan inputan waktunya kita tentukan, maka kita print. Oh ya, di sini saya menambahkan di line 14 dan 15 di sini saya menambahkan def baru, di mana defnya ini untuk menunjukkan data queue, data yang ada di queue ini untuk ditunjukkan. Membuat def show untuk menunjukkan data apa saja yang ada pada queue-nya. Jadi print show key. Jadi nanti akan muncul data pada queue. Setelah itu selesai, i plus sama 1. Setelah i plus sama dengan 1, yang kita lakukan selanjutnya itu adalah kita lakukan while kembali. Kenapa harus while lagi? While ini untuk kita melakukan proses CPU-nya. Jadi yang proses dalam CPU itu kita akan lakukan di proses CPU. Jadi while-nya kita lakukan while is empty jika datanya itu kosong. Jadi setelah itu yang kita lakukan adalah kita melakukan print, dimana printnya itu adalah iterasi. Iterasi ke jadi iterasi ke berapa, jadi misalkan iterasi pertama itu untuk untuk proses yang A, kemudian lanjut ke iterasi kedua untuk proses yang B, seperti itu. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita buat i-nya itu supaya i-nya iterasinya tidak selalu satu, tapi bertambah. Kemudian ya di line 32 ini harusnya i sama dengan 1. Jadi ini i sama dengan 1 untuk menunjukkan di while-nya, dimana untuk STRI-nya itu dimulai dari 1. Kemudian setelah i plus 1, yang dilakukan selanjutnya di sini adalah b sama dengan list kosong, dimana list kosong ini untuk menyimpan hasil iterasinya. Sama seperti A, B ini juga fungsinya sama seperti itu. Jadi yang dilakukan selanjutnya itu adalah item. Item ini adalah DQ. DQ dari key-nya. Kemudian sisa itu adalah item, dimana itemnya dari item 1 dikurangi waktu proses. Setelah dikurangi waktu proses, jadi sisa ini
saat ada misal untuk proses A itu 4, kemudian waktu CPU-nya adalah 3, berarti sisanya adalah 1. Seperti itu. Itulah fungsi dari sisanya. Jadi setelah sisa, kemudian B, kemudian item ke 0 itu kita akan masukkan ke dalam B. Jadi b.append item ke 0. Item ke 0 itu apa? Item ke 0 itu adalah misal dari A, B, C, atau bisa dibilang adalah nama prosesnya. Seperti itu. Kemudian setelah itu sisanya juga akan dimasukkan ke dalam B. Jadi b.append sisa. Nah, setelah sisanya di-appendkan ke B, yang dilakukan selanjutnya adalah jika B ke satunya itu lebih dari 0 dan B satunya tidak sama dengan 0, yang dilakukan adalah enqueue. Jadi B-nya tadi itu akan dimasukkan ke dalam queue-nya. Setelah itu dilakukan print, dimana yang akan kita print di sini adalah 1, 2, 3, 4 proses dimana setelah proses itu yang dilakukan adalah item 0. Sedang diproses. Dan sisa proses. Jadi sisanya itu akan menghasilkan sisa. Kemudian elif jika B satunya itu menghasilkan 0, maka print proses selesai. Jadi jika nilainya sudah 0 atau kurang dari 0, maka prosesnya selesai. Kemudian setelah itu yang dilakukan selanjutnya adalah print. Yang kita print adalah data yang tersisa. Jadi data yang tersisa itu kita tetap menunjukkan show dari jadi kita akan tetap menggunakan def show mana untuk menunjukkan data yang ada pada queue. Dan setelah itu selesai, yang dilakukan selanjutnya adalah B-nya kita kosongkan lagi. Nah, setelah itu selesai, maka kita lakukan cek. Jadi ceknya ini adalah kondisi dimana kita harus mengetikkan while-nya. Jadi str input
coba lagi. Jadi di sini input coba lagi, dimana untuk coba lagi itu ada Y atau N. Setelah itu cek sama dengan cek lower. Jadi kenapa harus di lower? Kemungkinan besarnya kan ada langsung kapital Y atau kapital N. Jadi di sini untuk cek lower di sini untuk mengecilkan hurufnya. Invalid syntax. Mari kita cek kesalahannya di line 43. Jadi di sisa proses itu ya di sini di depannya ada plus, berarti diakhiri plus juga. Jadi 3 sama untuk A, terusnya 4 B. Oke, jadi kenapa ini begini? Jadi mungkin ini kita coba hapus saja. Ini kita angkat dulu. Mungkin sekarang kita lebih baik coba lagi. Ya mungkin sekarang kita coba lagi. Tadi kita ada kesalahan di sini ya. Jadi kita itu langsung while is empty. Jadi kita tambahin while not is empty. Jadi jika datanya tidak kosong, maka dia akan melakukan iterasi ini. Jadi kita tidak menambahkan not, makanya itu berhenti di sini. Jadi sekarang kita coba jalankan lagi. 3 A 4 B 5 C 3. Waktunya 3. Oke. Jadi di sini sudah ada ya iterasi pertama, proses A sedang dilanjut, kemudian jadi mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.